Sobat Cerdas, kalian penasaran gak sih sama rumah makan Padang yang udah terkenal banget dari zaman dulu? Karena tersebar di setiap kota-kota besar di Indonesia, yaitu rumah makan Padang Simpang Raya. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk ngobrol langsung bareng sama co-foundernya nih. Gimana? Penasaran? Yuk, just kita tanya-tanya. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Kembali lagi kita di Cuan Cerdas Usahawan. Nah, sekarang ditemenin sama gue, Vira Julianda. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol berhubungan dengan cuan, tapi yang berhubungan juga dengan makanan. Nah, siapa di sini yang suka banget sama makanan Padang? Pasti semuanya suka banget sama makanan Padang. Dan siapa juga di sini yang nggak tahu sama restoran Padang Simpang Raya? Oke, sudah hadir bersama gue di sini, co-founder dari restoran Padang Simpang Raya. Ada Muhammad Isra Kris Malvinos yang biasa kita sapa dengan Bang Inos. Halo, apa kabar Bang Inos? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Bang Inos? Baik banget. Alhamdulillah baik. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol mengenai ini rumah makan Simpang Raya tuh kalau nggak salah udah dari 1969. Ya, betul. Bener nggak Bang? Betul. Itu udah lama banget kan, Ya. perjalanannya udah sekian puluh tahun. Ya. Nah coba Bang Inos ceritain itu gimana awal mulanya sejarah Simpang Raya dari tahun 1969 sampai dengan 2002 masih eksis sampai sekarang. Terima kasih Fir. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih udah datang di Simpang Raya. Jadi Simpang Raya ini berdiri dari tahun 1969. Itu berdirinya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karena selama ini orang mengira Simpang Raya itu kan bukannya di puncak ya. Oh iya, soalnya terkenal banget di puncak ya Bang, gede banget gitu maksudnya itu tuh. Tahun 1976. Oke. Sebelumnya itu kita udah berdiri di Bukit Tinggi itu tahun 1969. Tepatnya itu bulan Juli ya, aku nyontek dulu nih ya. Iya nggak apa Bang. Bulan tanggal 5 Juli 1969. Oke. Nah, pendirinya tuh ada 3. Kebetulan mereka udah pada almarhum semua. Mungkin yang sekarang berjalan adalah sisanya ayah saya. Itu memang dulu ayah saya sebagai founder lah ya. Dari tahun 1969 tuh udah berkecimpung di dunia restoran Simpang Raya ini. Dia udah berdiri. Dan selanjutnya pada tahun 1976 itu baru ekspansi ke Pulau Jawa. Oke, jadi berapa tahun itu eksisnya di Bukit Tinggi dulu nih? Ya. Jadi pendiri Simpang Raya itu sebenarnya di sini ada Bapak Haji Safar Sultan Mangkuto. Kemudian Haji Muhammad M. Nur Datu Maharajo. Dan satu lagi Haji Usman Sultan Bangso. Yang namanya papanya Bang Inos adalah yang? Nah, bapak saya namanya Haji Julfar Jainuddin Sultan Maharajo. Orang banyak kenal dia Haji Apan. Nah, seperti itulah sejarah Simpang Raya. Sampai akhirnya sekarang Simpang Raya ini udah berdiri dari tahun 1969 sampai sekarang. Itu cabangnya mungkin sekarang udah ada 50-an ya. Itu udah tersebar seluruh Indonesia? Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau aku adalah generasi keduanya. Tadi Vira bener bilang saya co-founder, ya betul. Saya bukan founder tapi saya co-founder. Iya. Karena kan sekarang generasi kedua ya, hitungannya berarti udah semua manajemen under dari anak-anak beliau. Ya, betul. Bener ya? Nah berarti kalau gitu, ini jadinya bisnis keluarga besar dong Bang Inos ya? Iya, Simpang Raya ini ada perusahaan keluarga sebenarnya. Tapi orang tua kita juga ada om ya, sekarang dia udah almarhum. Kita juga appreciate dengan mereka semua, karena di tahun itu mereka udah berpikir panjang. Simpang Raya ini mau dibawa kemana gitu ya. Jadi mereka udah memikirkan apa yang harus disiapkan dulu sampai sekarang dengan menghak paten merek. Akhirnya sudah masuk haki dari itu udah dari berapa tahun lalu tuh udah masuk haki? Itu dari tahun 1970-an kita udah di. Wow. Nah, udah paham banget ya. Jadi saya nih
cukup orang yang termasuk yang bersyukur harusnya ya. Benar. Bersyukur dengan apa yang udah beliau ciptakan. Kita tinggal menjalankan bagaimana biar bisa bertahan. Ya paling itu dulu ya tentang Okay. Nah gini. Karena ini panjang nih ya kan, karena perjalanan itu udah sekian hampir 50 tahun ya. Udah 50 tahun lebih ya bahkan ya. Lebih berarti. Udah 53 tahun ya. Ya. Jadi kayaknya ceritanya pasti bakalan banyak banget. Banyak banget. Nah, Bang Inos, kan tadi Bang Inos bilang dari tahun 1969 itu eksisnya awalnya dibangun di Bukit Tinggi. Iya, betul. Nah, terus siapa yang ngebawa akhirnya ke Pulau Jawa nih, Bang Inos? Nah, sejarahnya dulu ceritanya founder kita Bapak Haji Julfar Jainuddin, dia kan udah duluan di Bukit Tinggi ya. Semasa itu jiwa orang Padang itu kan rantaunya luar biasa ya. Karena dia melihat peluang ini banyak di tempat lain dan niat untuk membesarkan usaha ini memang banyak gitu ya. Kebetulan sahabatnya Haji Mus namanya, udah almarhum juga. Dia udah duluan hijrah di Puncak. Karena kenapa Puncak itu jadi tujuan utama karena jalur itu dulu adalah jalur paling bagus ya. Yang menghubung provinsi DKI sama Bandung, karena dulu belum ada jalan-jalan yang sekarang kan. Jalur itu luar biasa rame sekali gitu ya. Jadi hijrahlah Haji Julfar ini untuk membangun usaha di Cipanas pada tahun 1976. Ya. Makanya tuh gede banget kalau kita lihat Simpang Raya di Cipanas ya. Betul. Nah jadi setelah itu barulah menyebar sampai sekarang ya. Jadi beliau Pak Julfar ayah saya bersama kakaknya yang sekarang sudah almarhum bareng-bareng lah membangun usaha ini sampai sekarang. Ya. Nah, Bang Inos nih, aku mau tanya dulu sebelumnya, kenapa sih namanya Simpang Raya? Ya kan kadang-kadang kalau misalnya kita lihat Simpang Raya, apa dia di simpangan, tapi di jalan raya ya kan, jadi kayak gitu. Apa filosofi dari nama itu? Gitu? Fir, itu nggak salah sih tadi, bener ya. Oh bener ya? Jadi Simpang Raya itu pertama kali kalau yang pernah ke Kota Bukit Tinggi, di sana ada pasar terkenal namanya Pasar Atas. Kalau orang Padang bilangnya Pasar Ateh. Nah, Simpang Raya pertama kali dibentuk di sana, di persimpangan dekat Masjid Raya. Oh, makanya namanya Simpang Raya. Nah, itu masjid itu juga legend, masih ada sekarang. Karena kebetulan ya, bukan kebetulan, memang orang Minang itu taat beribadah. Benar, soleh-soleh banget. Jadi ya disebutlah Masjid Raya. Simpang Raya buka di sana, yang itu nyambung dari persimpangan Masjid Raya. Simpang Raya. Oke. Filosofi namanya emang sesuai lokasi ya? Ya benar. Nah, si Simpang Raya ini kan kalau orang bilang Bang, apa ya namanya membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan. Ya. Karena kan perjalanannya dari 1969 sampai dengan 2002 itu udah sekitar 53 tahun. Ya, betul. Nah, kalau Abang kan berarti sekarang generasi kedua. Ya betul. Kan? Nah, generasi kedua gimana sih strateginya untuk ini mempertahankan eksistensi dari restoran Padang yang udah gede banget kayak gini? Ya. Memang Fir, banyak yang ngomong ya, generasi 2 itu bakal menghancurkan. Nah, bener Bang. Itu banyak yang bilang. Saya orang yang cukup bersyukur ya, orang tua kita mengajarkan anaknya bagaimana menjadi orang yang benar, sehingga kita juga dapat ilmunya dari beliau. Jadi usaha ini kita ngebangun bukan karena udah enak, udah berdiri, udah lama, udah besar. Tapi kan perkembangan zaman juga kita harus membuka mata dan telinga kita ya. Harus update ya, kita harus update. Jadi untuk menjaganya kita tetap ada di manajemen sampai sekarang. Kita bukannya yang sebagai co-founder berdiri di atas, tidak, kita masih terjun di manajemen karena usaha ini harus dibentuk secara organik kalau menurut saya ya. Jadi kita harus terjun di dalamnya, kita tahu tuh apa yang harus kita jaga sehingga perusahaannya akan jalan terus insya Allah. Berarti
memang turun lapangan terus nih berarti ya Pak? Ya masih banget. Oh, setiap hari? Masih setiap hari. Masya Allah, ya. Karena emang semua kasusnya dia di lapangan ya Bang? Ya di lapangan. Oke, jadi itu yang dipertahankan. Iya betul. Oke, Bang Inos, ini dari 53 tahun perjalanan nih, pastinya kan banyak banget kendala-kendala atau tantangan dong yang ditemuin. Nah, kira-kira Bang Inos dari pertama kali pegang atau masuk ke manajemen Simpang Raya ini dari tahun berapa Bang? Aku masuk di manajemen ini tahun 2007. Oke. 2007 ya. Oke. Dimana aku di manajemen ini bukan langsung dapat di posisi paling atas, tapi aku dari bawah ditempatkan. Aku belajar di inventory, belajar di keuangan. Jadi kayak karyawan pada umumnya iya, ya? Karyawan pada disamain umumnya. Ya? Malah aku nggak digaji loh. Oh, jadi emang dikasih waktu untuk belajar gitu sama belajar. bokap? Jadi aku niatnya waktu itu adalah belajar. Yang kedua, wah ini aku harus benerin perusahaan ini nih. Wow. Sayang karena perusahaan ini udah besar. Aku harus bikin sistem yang lebih bagus lagi. Oh, taunya dengan begitu aku baru tahu niat orang tua tuh, oh bener. Ternyata aku harus belajar dari bawah, biar kita tahu nih ngurus perusahaan ini seperti apa. Oke. Jadi cara yang paling tepat emang harus dimasukin dari bawah dulu. Betul. Ya, oke. Nah akhirnya dari situ Bang Inos sudah mulai ketemu nih masalah-masalah. Ya. Jadi konsumen yang datang ke restoran kita pelajari. Karena mereka punya aspek yang dia pikirin datang ke kita itu adalah aspek fungsional, kemudian emosional. Nah, gimana tuh Bang? Jadi, restoran Padang ini kan sebenarnya banyak ya. Tuh. Jumlahnya juga sekarang semakin hari semakin bertambah. Karena mungkin sekarang udah menarik orang pengusaha-pengusaha buka rumah makan Padang ini. Nah, yang mempertahankan kita selalu ada riset namanya. Kita melihat nih yang makan ke kita tuh bukan cuman dia pengen kenyang, tapi kita juga mengasih atau nilai dari aspek emosional. Oke, value yang tadi Abang bilang itu jadi dia datang ke kita itu ngelihat nih restoran Padang bukan Padang yang baru buka setahun 2 tahun. Kita punya perjalanan panjang yang orang hingga akhirnya loyal sama kita karena ngelihat kita dari zaman dulu sampai sekarang kita punya standar rasa yang tidak berubah, pelayanan yang maksimal sama seperti dulu, malah akan selalu lebih baik. Dan ada terobosan-terobosan yang membawa perusahaan ini lebih baru, tapi tidak mengubah dari garis merahnya si Simpang Raya dari dulu gitu. Oke, nah garis merahnya Simpang Raya dari dulu itu apa yang dipertahankan menjadi value yang kuat nih buat Simpang Raya itu apa Bang? Kita menjaga selalu nama Simpang Raya ini di dunia bisnis kuliner. Masakan kita itu tidak ada pernah maksudnya mengubah rasa, malah menambah. Seperti kita ada salah satu bumbu yang masih dikirim dari Bukit Tinggi. Wah. Itu jadi asli itu memang asli dari Bukit gitu. Tinggi. Oke. Kemudian rasa masakan kita di sini bukan masakan istilahnya yang mungkin kalau Vira pernah makan masakan Padangnya di sana, mungkin orang-orang akan kaget tuh rasanya. Taste-nya mirip ya. Ya mirip. Mungkin di kampung malah lebih di Padang kita bilangnya kampung ya. Di kampung. Di Padang itu rasanya lebih medok gitu ya. Betul. Nah, kita di sini Simpang Raya menyesuaikan rasanya. Tidak terlalu medok tapi digemari oleh orang banyak. Oke, jadi nyesuaiin sama tetap lidahnya orang mana nih, orang Jawa, Jakarta gitu ya. Jadi ngurangin taste-nya itu tapi tetap cita rasanya minang. Bener. Karena sekarang banyak munculan restoran Padang baru, ya rasanya manis. Bener. Kalau orang bilang tuh Bang ini, restoran Padang rasanya Jawa. Karena adanya di Pulau Jawa sebenarnya ya. Oke. Ya jadi dengan kita mensiasatin itu, kita bisa mengatasi lah masalah-masalah di perusahaan ini. Masalah itu akan selalu muncul ya. Betul. Yang penting kita bisa mensikapi, mensiasati. Makanya sebagai seorang entrepreneur, kita harus mempunyai DNA bisnis yang
sangat kuat ya. Wah. Seperti kita punya data, fakta, informasi, knowledge, dan experience itu penting banget. Wow, itu akhirnya kita bisa ngambil ya. keputusan kalau ada masalah kita segera. Karena tadi yang lo bilang sebelumnya research ya, research, itu yang selalu dilakukan. Selalu dilakukan. Oke, jadi salah satu tipsnya dari Simpang Raya nih untuk menjaga eksistensinya sampai dengan saat ini yang tadi kan abang bilang kan knowledge-nya juga mesti update, terus tadi research informasi data dan segala macam. Nah, yang dipertahankan sampai dengan sekarang nih tipsnya tuh apa bang? Maksudnya eksistensi sebagai restoran Padang yang besar dengan cita rasa yang kuat, sehingga nih kalau misalkan aku nih jadi customer nih, kan banyak nih yang sebenarnya udah dari dulu juga saingan-saingannya, tapi kenapa harus pilihnya tuh si Simpang Raya gitu? Selain tadi karena taste-nya yang luar biasa. Jadi ini kembali lagi ke knowledge ya, karena kita dengan ilmu itu akan mendekati pada keberhasilan. Oke, betul. Dibanding orang yang tidak berilmu, berbisnis asal dagang, bisa berhasil tapi belum tentu bertahan. Benar. Pentingnya ilmu seperti itu, makanya sampai sekarang saya masih belajar. Apalagi founder kita Pak Haji Julfar ya, itu guru besar saya istilahnya ya. Akhirnya saya banyak belajar sama dia gimana perusahaannya akan berjalan. Ya seperti itu. Jadi kita terus belajar, menambah ilmu terus. Ilmu datang dari mana? Dari yang sudah berpengalaman, atau ilmu yang sambil kita berjalan. Lebih baik, lebih enak kita mendapat ilmu dari orang yang sudah berpengalaman. Betul. Udah ngerasain sendiri. Udah ngerasain. Ya, oke, jadi itu ya, maksudnya improvisasi terus-menerus, belajar terus-menerus, inovasi. Pokoknya gue datangnya ke Simpang Raya aja deh gitu, dibandingin sama restoran-restoran Minang lainnya. Ada satu menu ayam Padang yang dikasih namanya di Pulau Jawa, tapi akhirnya Indonesia lah. Ini ayam pop. Oh ini ayam aceng ya. Oke, gue langsung gak konsen diliatin kayak gini ya. Orang restoran Padang tuh karyawannya kenapa sih bisa untuk bawa segitu banyaknya piring? Coba tuh bang, tips dari Bang Inos sebagai seorang pengusaha, seorang entrepreneur terutama di bidang kuliner untuk para sobat-sobat cerdas nih.